ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, para abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga diberkati dirinya, ilmunya, amalannya dan keluarganya oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap insan, terutama ketika sudah menikah, itu bertamanni atau berangan-angan dan menginginkan kesalehan anak-anaknya, menginginkan dzurriyyah yang salihah, yang mana dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dia, Sang Rahman, merezekikan kepadanya keturunan yang saleh. Dan ini adalah di antara setinggi-tingginya cita-cita orang-orang saleh, menginginkan keturunan yang saleh, menjadi bekal dan penambah berat mizan hasanatnya di hari akhir nanti. Dan di antara doa-doa orang-orang beriman yang paling tulus adalah doa-doa mereka tentang anak-anak mereka, putra-putri mereka. Ya, insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa doa dari Al-Quran khususnya berkaitan dengan permohonan agar anak-anak menjadi atau keturunan menjadi saleh dan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla dzurriyyah yang salihah, yaitu keturunan yang salihah. Kemudian begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam setelah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati Maryam bintu Imran dengan kesalihannya, pertumbuhan yang baik, ketaatannya kepada Allah, terjaganya dia oleh Allah Azza wa Jalla, dan rizki dari Allah Azza wa Jalla untuk perempuan salihah ini. Maka Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah, sebagaimana dikisahkan dalam surat Ali Imran. Jadi bukan hanya meminta keturunan, sebagaimana banyak orang-orang awam dan orang-orang yang jauh dari agama, nikah itu yang penting nikah, punya keturunan yang penting punya, dan tidak memikirkan ini mau jadi apa nanti anaknya. Tidak harus jadi ustadz, memang tidak harus, tapi mau jadi apa gitu. Dan ini adalah
penyakit banyak dari orang tua. Dan ketika orang-orang tua itu ditanya, mau jadi apa anaknya bu? Yang penting jadi orang. Emang sekarang apa? Akan gitu, yang penting jadi orang. Emang sekarang masih berupa apa tuyul? Maksudnya di sini adalah anak-anak ini mau jadi apa? Dalam artian bentuklah menjadi saleh atau salehah. Bukan anaknya rusak sebagaimana banyak sekarang yang rusak dan merusakkan dan telah dirusakkan, terutama oleh media sosial. Anak-anak sekarang, Masya Allah, banyak putra-putri, remaja, mahasiswa, mahasiswi, bahkan sampai sudah menikah pun rusak dan merusakkan. Di antaranya yang banyak di TikTok atau Instagram, memperagakan hal-hal yang tidak pantas. Memperagakan bagaimana sikap dia kalau misalnya ada cowok, sikap dia kalau ada cewek, sikap dia kalau begini. Di Instagram hanya untuk memamerkan apa? Kecantikannya. Memurahkan kecantikannya. Dan bahkan yang setelah menikah pun, pernikahan muda dari anak-anak muda ini, bukannya makin memprivasikan dirinya untuk suaminya, memprivasikan masalah-masalah rumah tangganya dan romantisnya, tetapi justru apa? Justru mengumbarnya di media sosial dengan mengupload keromantisan dia bersama suaminya. Dan ini suatu kebodohan yang hakiki, jemaah sekalian. Ya, di antara kebodohan sebagian dari orang-orang yang tidak banyak berpikir akan ma'alatil umur, yaitu akibat dan dampak kehadapan di masa hadapan. Tentang pengaruh apa yang dia lakukan dan tampakkan dari romantisme tersebut, mulai dari belum lagi ainnya, hasadnya orang-orang, dan atau doa keburukan dari orang-orang dan seterusnya. Khas kalian, terutama ini para bapak, walaupun ini banyak santri, alhamdulillah barakallahu fikum, jazakumullah khairah atas kehadirannya. Tapi ala kulli hal tidak apa-apa kalau misalnya santri-santri itu dengar kajian semisal ini, minimal punya doa-doa yang bisa mereka doakan untuk orang tua atau untuk anak-anaknya kelak masa depan. Kita dulu ketika masih santri pun ikut kajian para asatidzah, hatta walaupun pakai bahasa Arab di pesantren, hatta kita nggak paham, yang penting ambillah berkah dari majelis ilmu syar'i, hilaq az-zikr. Meminta kepada Allah Ta'ala anak-anak yang saleh atau salihah, itu adalah manhajnya para nabi. Dan itu adalah doanya para orang-orang bertakwa, harapan para orang saleh, harapan orang-orang saleh, yang mana kita menginginkan tentunya anak-anak ini bertemu dengan kita di akhirat, tidak hanya di dunia. Bahkan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga anak-anak kita ini adalah usia kedua setelah meninggalnya kita, sehingga wafatnya jasad tidak mewafatkan namanya di detik-detik doa anak-anak kita. Bedakan antara anak-anak yang saleh dengan anak-anak yang taleh, anak-anak yang baik dengan anak-anak yang buruk, yang mana belum wafat orang tuanya sudah mengharapkan warisannya, bahkan memperbincangkannya, bahkan di depan orang tuanya, yang mana dia durhaka sebelum wafatnya. Setelah wafatnya pun tidak mendoakannya. Maka di antara ciri anak saleh adalah membiasakan diri mendoakan kedua orang tua sebelum wafatnya, atau masih sehat keduanya, masih ada keduanya, rajin mendoakan kedua orang tuanya, apalagi setelah kedua orang tuanya telah berangkat. Maka lebih rajin lagi untuk berdoa, mewakafkan sesuatu atas nama keduanya, atau sedekah atas nama keduanya, berbuat ihsan kepada orang-orang terdekatnya. Maka itu yang kita inginkan, jemaah sekalian, dari anak-anak kita. Bukan yang kita inginkan adalah mereka yang goyang dua jari, joget dan seterusnya, yang itu menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya, terutama bapaknya itu nanti. Akan ditanya itu bapak-bapaknya itu. Ada perempuan-perempuan pakai jilbab, bahkan sebagian pakai hijab. Dan sebagian hijab tapi mutabarrijat sebenarnya. Yaitu yang pakai mata kelelawar atau apa itu namanya, yang ada ininya itu. Allah, itu dosa itu. Tetap itu ada suatu godaan, tetap aja itu kemudian
Sebagian yang yang berhijab kemudian di media sosial semisal Instagram dan semisalnya, tetap ada yang joget-joget, ada yang ini dan itu malah justru melacurkan hijab-hijab seolah-olah rendah. Fa na'udzubillah min dzalik. Maka zaman ini adalah zaman di mana kita harus memperhatikan keluarga, memperhatikan pendidikan anak. Kalau di pesantren saya tidak menjamin kelak akan menjadi ulama atau ustaz atau orang yang baik, belum tentu, kita nggak tahu karena hidayah milik Allah. Maka bagaimana kalau misalnya kita melantarkan anak kita dengan pendidikan yang semaunya saja? Walaupun boleh kita menyekolahkan anak di sekolah umum, tidak apa-apa selama orang tuanya kemudian memantau betul-betul. Yang terpenting ini orang tuanya apakah memantau anak-anaknya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, harapan itu selalu ada pada kalbu kita semua insyaallah. Dari para bapak dan para ummahat, harapan itu ada. Apalagi sudah ngaji, ngerti agama, ngerti akhirat, ngerti bahwasanya imma kita diajak anak kita ke surga, imma kita diseret anak kita ke surga. Itu ngerti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari itu nanti banyak orang mereka bergelimpangan dan juga mereka saling kabur satu sama lain, walaupun dari saudara sendiri, dari ibu bapaknya, dari orang tercintanya, kemudian dari istrinya, karena mungkin tidak menunaikan hak-hak mereka semua. Maka ketika melihat ada anaknya, ada istrinya, ada ibunya, ada bapaknya, kemudian seketika kabur karena ketakutan. Hak-hak dunia, hak-hak di dunia tidak ditunaikan, dari pendidikan, mungkin dari nafkah dan seterusnya. Maka menikah itu tanggung jawab. Mitsaq ghalidh, yaitu akad yang betul-betul ghalidh, yang kuat untuk bertanggung jawab dari segi nafkah zahir dan batin, dari segi tarbiyah, dari segi nasihat dan seterusnya. Tidak hanya sebatas sudah punya istri belum, kemudian bisa menjawabnya. Alhamdulillah udah punya istri jadi tidak dibully lagi. Itu hal yang remeh sebenarnya. Apa-apa yang terjadi di lebaran, kapan nikah, itu hal yang ringan. Tetapi yang terjadi di akhirat itu yang berat jawabannya. Wallahi kalau antum di sini sama siapapun, kapan nikah? Kapan nikah? Di tiap lebaran. Itu perasaan, walaupun sakit mungkin, tapi itu masih sejenak aja, nggak usah baper banget ya. Tapi kalau di akhirat nggak ditanya kapan nikahnya, ya ditanya imma kenapa tidak nikah, dan kalaupun nikah apa yang telah engkau lakukan dalam pernikahan itu. Dan itu banyak sekali. Kata mereka pernikahan itu ibadah yang panjang, maka berarti hisabnya panjang pula. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dzurriyyah secara zat adalah rizki. Keturunan secara zat, ada keturunan, ada rizki. Namun punya keturunan yang saleh itu rizki yang lebih. Ya. Dan seseorang tidak mesti rizkinya yang terbaik ada di ini, ada di itu, tidak dipakemkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yarzuqu liman yasha. Yarzuqu man yasha. Memberikan rizki pada siapa yang Allah kehendaki. Berarti pertama urusan ini, paling pertama mantapkan akidah bahwasanya semua ini dikembalikan dari Allah, semua ini dari Allah Azza wa Jalla, semuanya baik berupa zat rizkinya atau manajemen kita terhadap rizki tersebut, itu semua dari Allah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari diri kita masing-masing. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan kelak akan kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'ul umur. Segala perkara akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga semakin banyak kenikmatan, maka semakin banyak soal. Semakin banyak kenikmatan, semakin banyak soal. Di dunia ini, segala kenikmatan dunia ini akan ada tumbalnya, akan ada pengorbanannya. Segala kenikmatan dunia ini dunia. Maka ketika antum mendapatkan kenikmatan A, maka akan ada hal yang antum korbankan walaupun sedikit. Itu pun kemudian di akhirat akan Allah Ta'ala tanya kenikmatan tersebut, thumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang apa? Tentang segala kenikmatan. Dan termasuk kenikmatan dzurriyyah, mempunyai anak.
Lebih-lebih anaknya saleh atau salihah. Maka itu akan juga ditanya, tapi itu jauh lebih ringan insyaallah kalau anaknya saleh atau salihah. Maka ikhwas sekalian, bagi yang ingin dirizkikan dzurriyyah yang salihah, maka hendaklah dia melakukan al-akhdh bil asbab, yaitu menempuh sebab-sebab. Karena Allah Azza wa Jalla itu rahim. Allah Azza wa Jalla itu maha merahmati. Allah Azza wa Jalla itu wahhab, mannan, karim, jawad, mu'ti. Allah Azza wa Jalla itu maha memberi, maha menderma, maha mengkaruniai. Tetapi sebagian dari karunia Allah Azza wa Jalla, Allah tancapkan adanya sebab. Sebagian rizki Allah berikan tanpa sebab. Sebagian rizki Allah berikan adanya sebab. Kalau misalnya kehadiran anak di antara sebab hissiyah atau hissi, sebab konkret duniawi adalah melakukan jima', maka tentulah ada sebab apa? Ma'nawi, agar punya anak atau punya anak yang saleh atau salihah. Maka di sini ikhwan, beberapa wasail yang Anda dapatkan dari kita dari salah satu risalah atau tulisan di website alukah.net. Al-Wasail Al-Mu'inah fi Salahi Dzurriyyah judulnya. Al-Wasail Al-Mu'inah fi Salahi Dzurriyyah. Itu baru diupload beberapa hari lalu, mungkin tanggal 27, sekarang tanggal berapa ikhwan? Ya, 2 hari lalu di website Alukah, dan Anda mendapatkan ketika ditanya oleh panitia kira-kira judul apa yang baik, insyaallah maka Anda pilih judul ini, wasilah anak saleh. Maksudnya wasilah agar mendapatkan anak yang saleh atau salehah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ini wasilah, dan selalu kita minta pada Allah agar wasilah ini tertunaikan dengan baik dan terjawab oleh Allah Azza wa Jalla. Wasilah pertama ikhwan, ada di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu sekitar 6 atau 5 akan kita sebutkan nanti diatur dengan waktunya insyaallah. Wasilah yang pertama ikhwan, wasilah yang menolong kita untuk mempunyai dzurriyyah yang salihah. Yang pertama, suara Anda jelas ikhwan? Jelas insyaallah. Enggak kekerasan, katanya kok kekerasan enggak kedengaran, enggak, suaranya enak ya? Maksudnya suara Anda-nya apa mikrofonnya? Ya. Taib. Mudah-mudahan akhwat juga mendengar. Yang pertama, salahul aba, yaitu kesalehan orang tua. Itu yang pertama, wasilah yang paling pertama itu. Wasilah yang paling pertama untuk ngajak ya, kesalehan orang tua. Maka dikatakan di sini, fasalahul abai sababun li salahil abna'i wastiqamatihim wal 'aksu bil 'aksi. Kesalehan orang-orang tua, maksudnya orang tua kandung ya, atau orang tua asuh, atau orang tua tiri ya. Ya, orang tua asuh itu bukan orang tua resmi ya. Orang tua asuh itu cuman apa ya, mendanai gitu biasa gitu ya. Atau orang tua angkat gitu. Bukan orang tua resmi secara syar'i, secara akad ya. Orang tua kandung atau orang tua tiri. Maka memerlukan apa? Memerlukan kesalehan. Kesalehan itu menjadi sebab kesalehan anak-anak dan keistiqomahan anak-anak. Atau kata orang-orang barat apa? Like father, like son. Like mother, like daughter. Ya begitu. Sebagaimana bapaknya, anaknya kayak gitu. Umumnya seperti itu ya. Orang barat aja ngerti gitu. Wal 'aksu bil 'aks. Dan lawannya sesuai begitu juga. Kalau misalnya orang tuanya enggak saleh, maka itu menjadi sebab roisi, sebab utama kebobrokan akhlak anak. Kebobrokan anaknya. Faman harasa 'ala ta'atillahi ta'ala wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi razaqahu Allahu minal abna'i ma taqarru bihi 'ainuhu wa tatibu bihi nafsuhu. Barang siapa yang memiliki hirs, hasrat yang kuat untuk taat pada Allah, ada keinginan kuat untuk taat pada Allah betul-betul, dan menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan rezekikan dia anak-anak yang menjadi qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Yang membuat mata kita tuh senang memandangnya. Bukan sebatas ganteng atau cantiknya, atau cute-nya atau lucunya, tetapi memang betul-betul menenteramkan hati ketika melihatnya. Istri ataupun anak. Ya, itu namanya qurratu ain. Arti dari qurratu ain yaitu yang menenteramkan hati ketika melihatnya, sehingga tidak bosan melihat anak ini atau
istri ini gitu atau suami ini, itu qurratu ain. Tapi ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Ya. Apa dalilnya ikhwan? Ini menunjukkan kesolehan orang tua wallahi akan berefek, insyaallah dengan izin Allah akan berefek pada anak bahkan setelah orang tuanya meninggal. Boleh buktinya ikhwan di kisah di surat Al-Kahfi kisaran ayat 82 atau sebelumnya. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir. Khidir ini khilaf di antara ulama apakah beliau adalah nabi atau bukan. Ya. Taib, anggaplah kita katakan Nabi Khidir gitu aja. Di sini ayat 77 ada kisah. Fantalaqa. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir keduanya berjalan. Ya, pergi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma. Datang ke suatu kampung. Ada namanya kampung berarti ada penghuninya. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir istat'ama, minta dijamu, minta makan di sini, minta dijamu. Bolehkah kami berkunjung? Ya, pinara gitu, datang berkunjung untuk dijamu gitu. Maka fa'abaw ayyudayyifuhuma. Bakhil ini apa? Mereka kemudian menolak, enggak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Enggak tahu mereka siapa berdua, enggak tahu. Orang-orang ini, orang kampung enggak tahu nih siapa dua orang ini. Padahal nabi loh gitu ya. Fawajada fiha jidara yuridu ayan qadda fa aqamah. Maka keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan di desa tersebut, di kampung tersebut ada jidar. Apa itu jidar? Tembok. Ya, semacam tembok gitu. Yuridu an yanqadda fa aqamah. Itu pengen apa? Mau roboh. Ya, maksudnya memang namanya tembok bukan, jadi tembok itu kayak agak mail gitu ya, melengsong miring gitu. Tapi enggak langsung roboh, tapi agak mau roboh gitu. Fa aqamah, maka diluruskan, dilempengin sama siapa? Nabi Khidir saja yang lempengin. Ya, dilempengin, di istiqomahin gitu. Didiriin gitu, istiqomahin lagi. Ya, gitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam bilang, ya, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Ini kalau bahasa kantorannya, kan nggak ada makan siang gratis, ya. Coba kalau ya, wahai Khidir, kalau kamu mau, kamu minta ganjaran dong dari orang-orang karena kamu telah memperbaiki tembok ini. Oke? Itu mulai. Kemudian di ayat-ayat berikutnya dijelaskan apa sebabnya Nabi Khidir itu meluruskan tembok itu. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jidar tersebut, kenapa jidar, apa tadi jidar tembok tersebut kenapa diluruskan? Itu tembok adalah milik ghulamaini yatimain. Dua ghulam. Ghulam itu anak kecil belum baligh, biasa ghulam. Ya, ghulamain, dua anak kecil yang keduanya yatimain. Ikhwan, kalau misalnya disebut yatim itu berarti belum baligh, ikhwan. Maka ghulamaini, dua ghulam ini masih belum baligh dan yatim. Yatim disebut yatim karena ayahnya enggak ada. Berarti enggak ada ayah kandung menafkahinya, itu yatim. Berarti enggak ada yang menafkahi, berarti itu yatim karena ayah kandungnya wafat. Ya. Jadi punya dua anak kecil belum baligh yang dua-duanya yatim. Itu jidarnya milik keduanya. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yang mana itu ada di desa itu, fil Madinah. Al-Madinah di sini maksudnya desa tersebut, dan qaryah juga sama. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah jidar tersebut itu sebenarnya ada apa? Ada kanz. Apa itu kanz? Treasure. Apa arti treasure? Treasure. Ayo sok, treasure. Harta yang tersimpan gitu, treasure. Ya, harta tersimpan, kanz. Ya. Oke ya, kata Nabi SAW, kanz min kunuzil jannah itu lafal apa? La hawla wa la quwata illa billah. Ya kan? Itu, kanz min kunuzil jannah. Maka di wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya itu ada harta peninggalan, harta yang disimpan. Wa kana abuhuma salihah. Bapak
kedua anak yatim ini yang sudah wafat bapaknya dulu orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu menghendaki agar nanti keduanya kalau udah sampai dewasa, maka keduanya mengeluarkan simpanan tersebut sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ditutup plek di bawahnya supaya tetap berdiri sehingga ketutupan dan nggak ada orang yang nilep, gitu maksudnya. Orang-orang pada nggak tahu kalau di situ ada kanz. Maka supaya makin nggak ketahuan, ditutup plek di. Sekarang apakah kedua anak yatim tersebut kenal Nabi Khidir? Wallahi tidak. Nggak kenal, orang asing kan. Dan apakah kedua anak itu mungkin ngerti ketika itu? Nggak ngerti. Karena masih belum balik, belum berpikir apa, nggak berpikir. Karena wallahu alam di situ zahirnya adalah mereka tidak memiliki wali untuk menyimpan harta tersebut. Sehingga biarkan dia tersimpan sampai mungkin pas gede nanti ketika sudah dewasa mereka mungkin merenovasi bangunan. Loh, ini harta peninggalan babe, gitu kan? Gitu, itu maksudnya. Lihat bagaimana Allah menjaga anak ini. Sebabnya apa, ikhwan? Allah jadikan sebab. Apa sebabnya? Abuhuma salihah, kesolehan bapaknya. Maka ikhwas sekalian, kalau kita ini selagi hidup sebagai bapak, sebagai orang tua, berusaha saleh, maka insya Allah setelah wafatnya kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesalahan kita untuk anak-anak kita, insya Allah. Maka jangan putus asa kalau misalnya kita punya anak, kita udah berusaha saleh, minta sama Allah, doa terus sama Allah, istiqomah, tapi qadarullah anak kita kayak gitu, ya. Mau dibilang bandel iya, mau dibilang pinter enggak juga. Nah, gimana tuh? Ya. Maka tetap berdoa. Allah tidak akan menyia-nyiakannya, kawan. Enggak bakal menyia-nyiakan. Maka jangan putus asa. Enggak mesti langsung diberi deh nanti malam kita kira-kira baru kenal manhaj salaf, kemarin Sabtu tiba-tiba kita minta pokoknya nanti malam harus soleh ya Allah anak saya. Ya enggak gitu. Cara Allah enggak seperti itu. Ya, boleh jadi baru Allah berhidayah setelah wafatnya kita, misal saja. Setelah wafatnya kita kemudian melihat rak kita dan ternyata di situ ada beberapa buku catatan dan ternyata itu buku catatan kita waktu pengajian di Masjid Hijau, dilihat kemudian tanggalnya tertulis, ustadz siapa, ini ringkasannya. Mungkin anak kita yang tadi bandel kemudian menangis, ya Allah, bapak saya ternyata alim rajin, masya Allah, tapi saya kok kayak gini gitu. Akhirnya kemudian apa? Tambah bandel? Biasanya enggak ya. Masya Allah udah kayak gitu tambah bandel keterlaluan. Insya Allah taubat ya. Jadi itu ikhwan, ini bukti bahwasanya bapak yang soleh itu akan Allah jaga keturunannya walaupun setelah wafatnya. Insya Allah. Maka jangan berhenti dari istiqomahan, jangan berhenti dari soleh. Dan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah selalu sampai datang kepadamu kematian. Jadi solehlah. Jadilah soleh, wahai bapak-bapak ya, dan juga ibu-ibu ya. Jadilah salihah. Maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan anak anda. Yang anaknya lagi pesantren sekarang misalnya, ya, ini bapak-bapaknya ada di rumah masing-masing, insya Allah. Yang anak lagi pesantren misalnya, terus atau di pesantren masya Allah bandel, suka lompat pagar, suka syarat ya, apa syarat itu? Kabur dari pesantren ya, kemudian wah pokoknya subscriber lah. Ya, maksudnya ustadz yang menghukum gitu, dia subscribernya gitu, jadi pelangganan terus ya, terus dipanggil, dikasusin terus gitu, mau di SP tapi gimana, kesian nih anak nggak punya orang tua, bukan nggak punya orang tua, kesian orang tuanya, tapi mau dikeluarin juga kesian, ya udah orang tuanya doain terus soleh, bisa jadi nih anak nanti insya Allah jadi orang yang sangat baik, insya Allah dengan izin Allah, dengan sebab kesolehan bapaknya. Maka Allah tidak akan menyanyikan kesolehan seseorang, insya Allah ya. Itu yang pertama. Jadi solehkan dulu dirimu ya, wahai bapak, wahai ibu ya. Kemudian yang kedua doa. Ini sangat penting. Soleh itu ikhtiar, doa itu permohonan. Tidak bisa dilepas antara tawakal dengan ikhtiar. Antara doa dengan ikhtiar itu nggak bisa lepas, jangan dilepas. Doalah, tapi usahalah, berusahalah, dan jangan tinggalkan doa. Maka siapa yang hanya berdoa tanpa ikhtiar, maka dia orang-orang yang malas. Dan siapa yang berikhtiar dan tanpa berdoa, maka dia orang-orang yang mutakabbir, sombong.
Iya. Jama'lah kedua itu supaya menjadi hamba yang saleh, yang tunduk pada Allah, yang selalu bersambung pada Allah Azza wa Jalla, hatinya dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu yang ikhtiar dan juga berdoa. Ikhtiar yaitu menjadi bapak yang saleh atau ibu yang salehah sambil selalu berdoa, jangan lepas dari doa. Doa ini ibadah yang agung. Secara zat doa adalah ibadah, dan doa merupakan ketaatan yang agung yang sangat Allah cintai. Ada beberapa doa, ya ini mungkin bagi yang alhamdulillah kau mencatat bapak-bapak, sangat penting untuk dicatat. Akan kita sebutkan ayat-ayatnya insyaallah. Hatta ini untuk yang sudah punya anak atau yang udah gede anaknya, doa-doa ini juga magnificent insyaallah. Enggak ada Allah Ta'ala menyanyikan doa orang yang baik, ya, orang yang tidak memakan harta haram. Allah tidak akan menyanyikan, yakin deh. Ya, akan kita sebutkan insyaallah beberapa doa. Kita mulai dari misal surat Ali Imran, ya, sebagaimana tadi kita ceritakan ikhwan, surat Ali Imran apa kisah Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Itu surat Ali Imran ayat 38, dicatat ya. Dicatat, jadikan ini doa-doa hafalan, doa qiyamul lail Anda, doa tahajud Anda, doa di antara zikir, doa di antara azan dan iqamah Anda, doa ketika melihat keajaiban atau kebaikan Allah kepada Anda, doa ketika lagi sulit, doa dan seterusnya. Kata Nabi Zakaria, dan doa dari Al-Qur'an yang termaktub di Al-Qur'an dan terucap oleh para nabi itu jauh lebih afdal daripada doa pribadi kita dengan bahasa kita. Dan yakinlah itu ikhwan, karena itu adalah berkah, kalimat-kalimat yang berkah insyaallah. Ya boleh antum berdoa boleh dengan bahasa antum, ya Allah berikanlah saya anak yang saleh. Boleh, itu bagus, tetapi ketika memakai lafal-lafal Qur'ani atau sesuai dengan bagaimana Nabi SAW, maka itu jauh lebih afdal, dengan pemaknaan dan meyakini bahwasanya kalimat-kalimat ini dari Allah. Kalimat-kalimat ini kalimat wahyu dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jauh lebih afdal. Rabbana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu yang pertama. Ya Rabb, wahai Rabbku, hibahkanlah kepadaku, berikanlah saya dari Engkau ya Allah dzurriyyah yang thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Keturunan yang baik dalam mizan Islam adalah keturunan yang salehah, keturunan yang saleh. Ya. Adapun kalau keturunan yang tidak saleh maka tidak bisa dibilang keturunan yang baik dalam Islam. Walaupun ganteng, kalau bagi banyak orang keturunan baik itu keturunan yang cakep, cantik, pakai baju apa aja bisa. Nah, itu keturunan baik tuh. Ya, atau bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu gitu. Enggak, keturunan yang baik dari segi mizan Islam adalah barometernya kesolehannya. Apapun pekerjaannya selama halal, solehnya dia yang menjadi barometer pertama. Dan kesolehan itu tampak di mana? Tampak di salatnya, tampak di ilmu dan amalnya. Begitu. Ya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengarkan doa. Ini juga harus betul-betul apa? Betul-betul disanubarikan ketika membaca ini. Maha mendengarkan doa. Gitu. Dan ketahuilah Nabi Zakaria ketika itu usianya itu sudah terlampau tua dan belum punya anak. Ya, sepertinya Allah Ta'ala berikan kepadanya save the best for the last. Akhirnya punyalah anak kemudian, bisa dibilang anak satu-satunya, dan itu di usia tua. Secara logika ini kayak nggak bakal punya nih. Tapi ternyata Allah Ta'ala berikan busra biyahya, yaitu namanya Yahya, putranya Nabi Zakaria. Sekalinya punya anak, Masya Allah, itu menjadi sayyid, tuan, menjadi hasur, betul-betul ahli ibadah, dan menjadi nabi dari orang-orang saleh. Memang ketika itu agak ada ragu, bukan karena ragu akan rahmat Allah, bukan, tapi ragu karena melihat kondisi pribadinya.
Ya, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Masyaallah. Secara logika kedokteran atau secara logika kehidupan duniawi yang biasa terjadi di antara insan, gimana aku bisa mendapatkan anak ya Allah sedangkan aku sudah renta tua dan istriku pun mandul. Anggaplah misalnya istri masih subur, tapi mbah kakungnya ini, cowoknya ini, laki-lakinya ini itu sudah tua. Ya, orang bakal bilang, udah tua nikah sama gadis, mentang-mentang punya duit, nah gitu biasanya. Orang kalau ngiri tuh, orang ngiri, kayak nggak bakal punya anak gitu kan. Biasanya orang kayak gitu mikirnya tuh. Atau sebaliknya, laki-lakinya walaupun sudah tua tapi powerful, sementara istri mandul, ya nggak bakal punya anak. Logikanya gitu kan. Tetapi pertanyaan ini bukan menggugat Allah, bukan mempertanyakan kekuasaan Allah, bukan. Tetapi kan saya ini kayak gini keadaannya Allah. Namun apa kata Allah? Qal kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, fa'alul lima yurid, pasti terjadi. Gitu ya ikhwan. Itu Nabi Zakaria, saya lupa, anda lupa berapa puluh tahun ketika itu, saya apa 70 atau 80, anda lupa, Allah, anda lupa. Taib, kemudian juga di antara doanya para nabi, ya, di antara doanya tentang hal ini ya, di antaranya di surat As-Saffat ayat 100, ya, ayat 100, ya, ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100. Itu juga bisa menjadi doa kita masing-masing insyaallah pada waktunya ya. As-Saffat ayat ke-100, apa kata Allah Azza wa Jalla? Yaitu Rabbi habli minas salihin. Betul. Ya. Jadi di sini waqala, ya, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingat Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga baru punya anak ketika apa? Ketika usia tua. Ya, minta sama Allah kemudian anak. Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, berikanlah kepada saya dzurriyyah, yaitu walad, ya, anak, minas salihin, dari anak-anak yang saleh. Para nabi itu enggak cuman minta dzurriyyah tok gitu loh, keturunan saja enggak, tapi tadi Nabi Zakaria dzurriyyatan thayyibah, sebelumnya, jauh sebelumnya Nabi Ibrahim dzurriyyah minas salihin. Itu sebelum punya anak sudah minta keturunan yang saleh, keturunan yang baik, itu minta sebelum punya anak. Apalagi kalau udah punya, ya harus lebih besar lagi permohonannya. Karena sudah terbukti sekarang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Fa di sini fa berarti tertib pengurutan. Dan seolah-olah pengurutan ini langsung gitu loh. Setelah doa enggak lama begitu saja, enggak lama maka Allah beritakan kabar gembira dengan ghulam yang halim. Ghulam ini anak yang halim. Di sini yang paling pertama adalah anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishaq. Dan Allah sifati halim, yaitu memiliki ketenangan diri sehingga tidak mudah merespon, tidak mudah membalas keburukan orang. Halim. Jadi hilm, sifat hilm itu adalah diddul isti'jal, lawan dari tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Sifat hilm itu sifat artinya tidak tergesa, tenang, dan tidak mudah responsif, tidak mudah membalas sesuatu yang buruk. Halim. Sifat ini ada yang tabi'i dan ada yang muktasab. Tabi'i itu berarti memang sifat yang dari Allah langsung, Allah berikan dari kecil kayak gitu. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya bersifat muktasab, yaitu karena udah banyak ujian. Ya, sebagaimana kata Muawiyah, la halima illa tajribah, atau la halima illa tajarib. Tidak ada orang yang memiliki sifat hilm kecuali pasti karena punya banyak pengalaman. Itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, bi ghulamin halim.
Itu akhirnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Ishaq yang disifati Halim. Kemudian juga di antara doa di surat Al-Furqan, dan ini yang paling masyhur, Al-Furqan ayat ke-74, doanya orang-orang saleh. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan yaitu orang-orang yang berkata Rabbana, ketika mengatakan Rabbana itu adalah perasaan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang ngatur semuanya. Allah yang merezekikan, Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita. Ada perasaan itu sehingga yakin bahwasanya doa ini didengar oleh Allah dan akan dijawab oleh Allah, itu semakin tinggi yakinnya. Karena lafal Rabbana ini memiliki kandungan makna yang sangat luas dari asma Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan seluruh nama Allah dan sifatnya itu juga merujuk kepada nama yang satu, ya Rabb. Semua sifat dan nama Allah itu merujuk kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika bilang Rabbana, Rabbana, di situ ada dalam hati itu kedalaman makna. Rabbana hablana. Hab di sini wahab, yaitu hadiahkan, hibahkan kepada kami, berikan kepada kami min azwajina, yaitu dari berikan kepada kami qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata, penyejuk hati, yaitu mereka dari azwajina, pasangan-pasangan kami. Pasangan ini baik istri atau suami. Makanya doa ini bisa diucapkan oleh istri maupun suami, boleh, bisa. Azwajina, pasangan kami, jadikan mereka qurratu a'yun, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Ya, berikanlah mereka itu sebagai qurratu a'yun. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini artinya jadikan kami itu bapak yang saleh, jadikan kami itu ibu yang salehah. Lil muttaqin, al muttaqin ini sebagai apa? Anak-anak. Mereka bertakwa dan kami imamnya gitu loh. Ya, kami imamnya mereka gitu loh. Jadi jadikan kami salehah dan jadikan mereka bertakwa. Mujahid berkata dalam salah satu riwayat, maksud waja'alna lil muttaqina imama, yaitu waja'alna muqtadina bis salihin, atau kama qala. Ya Allah, jadikan, artinya sini jadikanlah kami sebagai imam bagi anak-anak yang bertakwa. Tapi Mujahid menafsirkan jadikanlah kami orang-orang yang mengambil qudwah, yang meniru orang-orang yang bertakwa. Itu kata Mujahid. Sebagian orang kemudian, loh ini kok kebalik ya? Jadi bukannya jadikanlah kami bapak-bapak yang bertakwa, jadikanlah kami bapak-bapak yang menjadi imam bagi anak-anak yang bertakwa. Tapi Mujahid menafsirkan jadikanlah kami bapak-bapak yang mengikuti orang-orang bertakwa. Loh gimana ini? Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam menjelaskan kitab Risalah Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan kemudian maknanya bahwasanya ini menunjukkan pemahaman salaf itu sangat detail. Ketahuilah bahwasanya untuk menjadi imam orang-orang bertakwa, menjadi seorang bapak bagi anak-anak bertakwa, itu Anda nggak bisa kecuali dengan mencari qudwah dan belajar dari qudwah tersebut. Pertama Rasulullah, kemudian para sahabat, para ulama, dan orang-orang yang saleh. Antum belajar di situ. Nggak ada orang tiba-tiba menjadi bapak yang saleh kecuali dia punya figur-figur yang dia misalnya bercontoh padanya. Ya begitu ikhwan. Kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik, kemudian ada doa lagi ikhwas sekalian. Doa berikutnya setelah tadi di surat Ali Imran ayat 38 ya. Kemudian juga As-Saffat ayat 100, kemudian surat Al-Furqan 74. Maka juga ya tadi yang disebutkan atau dibaca oleh Al-Ustaz Budi ketika maghrib tadi, surat Al-Ahqaf ayat ke-15, yaitu anak yang berbakti. Dia berkata begini ya, ketika berbakti sama orang tuanya, ketika dia sudah mencapai 40 tahun, orang tuanya masih hidup, maka dia berkata, Rabbi auzi'ni ya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak,
Ya Rabb, berilah saya petunjuk untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu allati an'amta 'alayya, telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Ya, kemudian wa an a'mala salihan tardah, dan berikan saya petunjuk agar saya bisa beramal saleh sesuai dengan Engkau ridhai. Dan ini syahidnya di kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesalehan, ya, berikanlah aku kebaikan, kesalehan yang mengalir sampai kepada dzurriyyah, yaitu anak cucu. Jadi kebaikan kesalehan Anda itu, kesalehan bapak ya dan ibu, itu tidak mandek di diri sendiri, melainkan sampai anak cucu insyaallah dengan doa ini. Dari Al-Ahqaf ayat 15. Juga di surat Ibrahim alaihissalam, di surat Ibrahim juga ada doa agar anak kita itu diberi rezeki, agar kita itu dimudahkan menjadi muqimas shalah. Itu di ayat ayat ke-40. Yaitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam dihikayatkan oleh Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, jadikanlah saya dan anak cucu saya orang yang tetap melaksanakan salat. Tetap melaksanakan salat. Ini penting ikhwan, karena sekarang banyak anak-anak yang meninggalkan salat. Allah musta'an. Bapaknya salat, anaknya enggak. Bapaknya ke masjid, anaknya enggak ada yang ke masjid. Allah, kesian. Kesian lihat bapak ini. Walaupun bapak ini saleh, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan, tetapi kesian lihat anak-anaknya enggak mau salat di masjid atau bahkan enggak mau salat. Kesian. Jadi itu ya. Surat Ibrahim ayat 40. Tadi surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi surat Al-Ahqaf? 15? 16? Segitulah pokoknya. Cari sendiri. Al-Ahqaf dikit kok, cuma 4 halaman setengah. Kalau nggak salah ya. Atau 5 halaman setengah atau 4 halaman setengah ya. Nggak banyak insyaallah. Jadi cari sendiri ya. Kalau surat Ibrahim ayat 40. Surat Ali Imran ayat 38. Surat As-Saffat ayat 100. Surat apa lagi, satu lagi? Al-Furqan. Nah, surat Al-Furqan ayat berapa? 74. 5 kira-kira ya. Hafalkan dan minta sama Allah, tapi maknai juga, hafalkan dan fahami baik-baik, kemudian minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau misalnya kita selalu cari solusi di konsultasi keluarga lah, di konsultasi inilah, di psikiater dan seterusnya, selalu minta itu, tapi nggak pernah doa-doa kayak gini, itu bukan orang yang bertawakal dengan sesungguhnya itu. Itu mengandalkan manusia berarti. Kan yang berhidayah kan Allah, supaya anak kita bisa saleh, bisa rajin salat, bisa berbakti. Itu dari Allah semua. Jangankan anak saleh, kita aja di kita bisa salat, bisa ini, itu dari Allah. Allah yang mendatangkan ketakwaan. Makanya ada doa, kalau misalnya suatu ketika antum merasa lagi nakal, bandel, kesulitan untuk bisa takwa, untuk bisa khusyuk salat, berarti itu ketakwaan sedang menghilang tuh, mulai mengikis. Maka minta sama Allah, jangan andalkan di sini, gua kan bertakwa ya. Enggak gitu ngomongnya. Apa minta sama Allah? Ada doanya dari Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, atau wa min du'ain la yusma' dalam riwayat lain. Itu doa supaya kita didatangkan ketakwaan oleh Allah. Jadi ketakwaan itu dari Allah untuk kita, bukan kita menciptakannya sendiri. Maka jangan mengandalkan makhluk dalam hal-hal seperti ini, tapi boleh kita mencari info bagaimana caranya mendidik anak, boleh ya. Tapi jangan andalkan diri sendiri atau makhluk. Tips yang ketiga ikhwan, sebagai wasilah yang bermanfaat, menolong, membantu untuk bisa membuat anak kita saleh insyaallah. Yang ketiga adalah ikhtiaruz zaujah as-salihah, memilih istri yang salihah. Enggak sembarangan milih perempuan, yang penting perempuan. Enggak kayak gitu, enggak. Kalau yang penting perempuan, banyak di jalanan.
Bukan yang penting perempuan, bukan yang penting nikah, bukan. Apalagi yang poligami, bukan yang penting poligami, bukan. Yang penting adalah antum bisa selamat gak dunia akhirat itu. Walaupun poligami atau enggak, nikah atau ya jangan enggak nikah juga, nikahlah, jangan enggak nikah. Kalau udah waktunya nikah gitu loh. Nikahlah. Tapi pikirkan bahwasanya ini ibadah mengantarkan ke akhirat. Surga atau ke neraka ini nanti tanggung jawabnya gimana? Jangan cuma yang penting nikah. Tapi pilihlah zaujah yang salehah, karena memilih istri yang salehah itulah bentuk bakti kepada anak sebelum terjadinya anak itu ada. Iya. Maka kalau antum misalnya kita dari awal milih yang penting awewe lah. Enggak apa kayak gombel ya. Nanti kalau awewe gombel setan jadinya. Awewe yang penting awewe. Enggak, itu namanya durhaka sama anak. Karena kemudian melakukan jima, kemudian beranak itu, membrojol, jadilah anak, tapi dapat ibu yang qaddarullahu masyafa'ala ibunya. Ibunya yang kalau kita lihat Allahul Musta'an bisa gitu. Ya. Anaknya nasibnya kesian banget dapat ibu yang jelek akhlaknya, bukan jelek akhlaknya, jelek keagamaannya. Maka ini durhaka sama anak, sebenarnya durhaka sama anak. Iya. Bentuk kedurhakaan sama anak walaupun belum ada anak adalah kita sembarangan milih perempuan. Dan di antara bentuk kedurhakaan yang ana lihat di depan mata, bukan di depan mata sekarang, waktu itu. Kalau di depan mata sekarang salihun insyaallah. Enggak, waktu itu di depan mata ana. Anak-anak yang kurang pendidikan dari ibunya karena bapaknya itu ya berpoligami tetapi tidak memikirkan masalah pendidikan anak. Bukan pendidikan formal saja ikhwan, tapi tarbiyah ma'nawiyah di rumah, usariyah, enggak diperhatikan. Hanya yang penting saya poligami, yang penting saya nikah lagi. Itu saya lihat sendiri orang seperti itu. Ada seperti itu. Anaknya terbengkalai. Mungkin istri pertama depresi kemudian karena nafkahnya kurang. Batin ataupun nafkah ma'nawi, nafkah batin ataupun nafkah keuangan kurang. Terbengkalai kemudian stres kemudian. Anaknya enggak diurus sama istri pertamanya gara-gara dia kelagapan dengan istri keduanya. Ini bukan berarti kita pro poligami, sangat pro, anak sangat pro dengan poligami. Tapi ketika dengan syariat poligami ini kemudian ada orang rusak, bukan salah syariatnya. Salah orangnya ini, ikhtiar zaujahnya kurang benar. Ada kemudian nyari istri, kemudian yang kedua ternyata posesif. Ternyata dia sian sama istrinya, jadi susis dan kemudian tunduk sama istri keduanya. Akhirnya istri pertamanya terbengkalai betul-betul. Anaknya enggak dinafkahi, sekolahnya enggak ada, kemudian akhirnya ancur-ancuran anaknya. Ini durhaka ini ya, suami durhaka ini. Ya, maka berpoligamilah, ta'adudlah bagi yang memang bisa adil, itu syarat sahnya. Yang enggak bisa adil, jangan. Yang enggak bisa adil jangan. Apalagi kalau misalnya istri pertamanya itu lebih galak dari helder, oh jangan. Karena timbanglah maslahat dan mafsadatnya. Ya, timbanglah maslahat dan mafsadatnya. Dan ini terlihat dan tampak ada beberapa ikhwan kita, anaknya ancur-ancuran, akhlaknya hancur. Tapi bapaknya itu rajin ngomongin apa? Poligami. Kalau anak ketemu orang ini, Pak Hasan, antum bicarain anak antum dulu deh. Daripada majlis poligami, majlis ini enggak usah. Bahkan ngadain daurah atau seminar-seminar poligami. Udah ngurus anak antum belum? Ada yang anaknya sampai banyak itu. Anaknya sampai belasan, ada anaknya sampai belasan, dan kemudian anak-anaknya ada yang terlantar, pendidikan tarbiyahnya enggak ada, akhlaknya enggak ada, bandel. Emang dikira nih bapak enggak ditanya di akhirat? Ditanya di akhirat. Iya. Yang penting saya kan menjalankan syariat poligami. Iya, syariat poligami jalan, tapi yang lebih wajib daripada itu antum bengkalaikan. Ini yang harus diperhatikan jemaah sekalian. Jangan kepincut dengan sebagian, mungkin ada asatidzah yang ayo dong kapan antum nikah lagi? Jangan antum tahan sabar. Ya, bilang ke ustaz itu, Ustaz, ana lebih khawatir tanggung jawab di akhirat daripada menjawab pertanyaan antum. Kalau antum berani bilang gitu ke ustaz, insyaallah enggak mau ngisi lagi di masjid hijau. Iya. Ya, ikhtiar zaujah salihah ini adalah bentuk bakti kepada anak. Dan mentarbiyah zaujah supaya salihah itu juga bentuk bakti kepada anak. Bahkan sampai antum cuma nyuruh ajarkan hal-hal yang kecil, misalnya sebelum makan bismillah, makan pakai tangan kanan. Sunnah-sunnah yang mungkin kecil dan ringan dipelajari oleh istri,
Atau berikan buku-buku kecil, dipelajari oleh istri, diajarkan ke anak, itu bakti antum kepada mereka. Anak enggak mengajarkan bapak-bapak yang sudah senior ya, anak cuma mengingatkan saja. Ya, karena ini majelis ilmu, jadi kita enggak mengenal ini ya, enggak mengenal umur. Al-muhim ini ilmu gitu, harus kita tanamkan di bawah atap rumah kita, ya. Kemudian ikhwah sekalian, di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan anak yang saleh, ini tolong sebentar dikit ya, Pak. Ya. Yaitu ikhtiar al-asdiqa as-salihin, memilih teman-teman yang saleh. Bapak ini punya teman-teman saleh, itu akan menjadi rujukan anak juga, akan menjadi gambaran figur bagi anak-anak. Jangan yang ke rumah antum apa namanya? Bentuknya itu orang-orang yang ke rumah antum bentuknya itu apa ya? Membuat anak-anak itu istighfar gitu loh. Ya. Atau yang ke rumah antum itu ada para perokok yang nafasnya rokoknya. Jadi nggak bisa napas kalau nggak pakai rokok. Maksudnya nyambung terus gitu loh. Ya. Asbak tersedia. Wow. Ngobrol 2 jam, wah asap itu kabut sampai ke kamar, kabut semua. Halimun ya. Itu akan berpengaruh pula pada anak dan istri. Istri juga stres ini, enggak punya rumah, temannya suami kayak gini ya. Teman-teman yang misal hobi ngetrek, hobi mancing sampai habis waktu buat mancing. Iya. Enggak sama anak-anak, itu juga berpengaruh terhadap anak-anak. Ada beberapa suami yang kerja tuh dari Senin sampai kerja, biasanya orang kerja dari Senin sampai apa, Pak? Jumat ya, ada yang sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu kerja. Ahad mancing. Sepedaan. Sampai Cibinong, sampai Bogor, Sentul. Balik udah capek. Ya. Udah gitu balik Minggu sore, udah capek emosi, besok kerja lagi gua. Kan gitu. Kesel lagi tuh. Anak jadi tumbalnya kemudian. Anak minta perhatian, apaan sih tuh sama ibu kamu aja. Yang balita rewel, yang masih nyusui rewel, tuh urus anak kamu. Emang pas bikin bareng-bareng kan? Kok kenal sekarang malah urus anak kamu? Ya kan? Tuh lihat. Jauh dari ini gara-gara apa? Teman. Hati-hati dengan teman sehobi yang menjauhkan kita dari pendidikan keluarga. Ini penting sebagai bentuk bakti pada anak. Bentuk bakti pada anak, ikhwan. Kasihan anak kita kalau nggak punya waktu dididik oleh orang tua. Bahkan dai ini, kalau kebanyakan jadwal kesana kemari, jarang pulang, ini juga bentuk kedurhakaan sama anak juga. Beneran. Kesibukan sana, jadwalnya padat. Iya, jadwalnya padat. Sampai anaknya ini manggil dia om mungkin. Om datang. Masya Allah. Saking apa? Jarang pulang. Ya. Ini beban. Maka di sini pentingnya kita punya teman-teman yang saleh. Datang ke rumah pakai jubah, ya Masya Allah, jubah putih semua, anak-anak itu malaikat semua yang datang, Masya Allah. Iya benar Pak. Iya. Terus obrolan di ruang tamu itu obrolan yang syar'i, ilmi. Jangan ngobrolin janda fulan, ini berapa ikhwan tuh kayak gitu. Ada janda baru, belum masa iddah selesai udah diomongin sama ikhwan. Antum mau nikahin dia enggak? Terus ngapain antum ngomongin? Ya Allah, ini banyak berapa ikhwan kita kayak gitu ya. Tapi enggak ada yang kayak gitu ke rumah anak, enggak ada. Rata-rata enggak bolehin anak ngomong, enggak usah ngomong kayak gitu. Antum mau nikah aja sana, enggak usah ngomong ya. Ya seperti itu ya. Jadi pembahasannya itu enak ya. Jadi anak-anak kita ketika dengar tuh seneng dengar ya. Wah, ada contoh di Abi, Bapak ya. Itu pembahasannya ilmiah. Kalau misalnya ketemu teman-temannya membahas tentang masalah khilafiyah, tentang isbal misalnya, ya ternyata teman bapak ini ada mazhab Hanafi, yang ini mazhab Syafi'i, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada nggak kayak gitu di antara antum? Nggak ada. Ya paling bahas-bahasnya ke situ-situ juga. Kalau nggak hantu, perempuan. Itu laki-laki tuh banyak kayak gitu tuh. Betah lama-lama, kalau nggak hobi, cerita setan, amar cinta tentang lawan jenis. Tapi insya Allah ikhwan di masjid hijau, insya Allah nggak ada yang kayak gitu kecuali yang ada ya.
Kemudian ikhwan, di antara bentuk kita untuk mendapatkan mempunyai anak saleh adalah yaitu seperti yang tadi, nomor pertama, kembali ke nomor pertama ya, tapi oke, di sini kita rinci sedikit satu saja, yaitu jadilah qudwah yang saleh, qudwah yang baik. Qudwah di sini baik dari segi penampilan, ucapan lisan, sikap dan perbuatan. Penampilan, ucapan lisan, dan sikap atau perbuatan. Itu yang terakhir aja. Itu memang kembali kepada kesolehan, tetapi ini rincian saja. Jadilah qudwah. Niatkan apa yang kita adakan di rumah sebagai qudwah untuk ditiru anak. Sebagai qudwah untuk ditiru anak. Jadilah seorang bapak yang diidolakan oleh anak. Tapi dalam kebaikan ya. Bukan diidolakan karena punya mogeknya, bukan. Tapi diidolakan karena apa? Karena kebaikannya. Kalau antum ngasih orang, ngasih apa namanya? Ke fakir miskin atau sertakan anak. Iya, sertakan anak. Wallahi di antara kebaikan ayah anda yang anda sebutkan, alhamdulillah masih hidup. Kalau misalnya dulu di Masjid At-Taubah namanya, itu dekat Ciliwung, di daerah dekat Kalibata Indah, kalau jemaah ada yang tahu Kalibata ya, anak-anak asli situ. Itu kalau habis Jumatan, kan memang pas Jumatan kan ada tromol yang ini ya, tromol berjalan gitulah, ya walking tromol gitu namanya. Nah itu, abiana bapak anak enggak, karena demi kekhusyuan gitu enggak infak ketika itu, apalagi kan di keramaian orang takutnya kelihatan. Mungkin nggak tahu kelihatan sedikitnya atau kelihatan banyaknya kan nggak tahu ya. Maka kemudian setelah Jumatan biasanya kan kayak di Masjid Jawa juga, jadi ada jemaah yang melingkar gitu untuk menghitung duit tromol gitu kan ya. Iya, ada membentuk halakoh. Ya, halakoh tromoliyun ya gitu kan. Nah, kemudian di ini. Nah, di situ abiana kan habis selesai Jumatan orang udah sepi, abiana ngasih duit, kasih. Anak Mariana tuh dikasih uang, serpihan uang berapa gitu, kasih, dikasihin ke yang jemaah Tromoliyah ini ya, kemudian kasih. Itu membekas sampai sekarang, makanya Anda cerita ini sekarang. Ini wallahi dari puluhan tahun lalu baru first time ini Anda cerita seperti ini ke makhluk hidup. Baru kali ini. Iya, baru kali ini nih Anda cerita ini, Masya Allah. Tapi masih ingat sampai sekarang. Akan ada hal-hal yang kita sebagai seorang bapak diingat oleh anak-anak dari kebaikan kita, yang kita nggak nyangka ternyata diingat, padahal itu udah puluhan tahun lalu. Anak kalau mau cerita, dan jemaah sekalian kalau mau cerita tentang kebaikan bapak-bapak masing-masing, pasti ada yang teringat. Ya, yang teringat pasti ada. Itu menunjukkan bahwasanya memori anak dari seorang qudwah yang baik itu berbekas. Boleh jadi anak tersebut karena pergaulan bandel, namun suatu ketika ada titik di masa Allah Subhanahu wa taala mengingat bapaknya itu orang baik. Akhirnya dia kemudian merespon hidayah Allah Azza wa Jalla, jadi saleh kemudian. Siapa tahu Allah Ta'ala Al-Hadi yang memberi hidayah, yahdi may yasha. Ya, jadi Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu 4 hal atau 5 mungkin kalau tidak salah ya, yang bisa kita sampaikan dari wasilah mu'inah untuk mentarbiyah atau fi salahi dzurriyyah. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat untuk anak, keluarga anak, dan juga jemaah sekalian dan keluarga jemaah sekalian, baik santri-santrinya yang alhamdulillah Allah berkati ataupun jemaah pada umumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.